Cantik nian Pulau Sikuai, pasirnya putih teramat indah. Sebelum materi kita mulai, marilah serentak mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang etos kerja. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Dengan demikian, etos kerja berarti semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Secara istilah, etos kerja adalah cara kerja yang memiliki tiga dasar, yaitu keinginan untuk menunjukkan mutu pekerjaan, menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan kemampuan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat melalui karya profesional. Etos kerja Muslim merupakan cara pandang yang diyakini seorang Muslim bahwa bekerja bukan hanya memuliakan dirinya sebagai manusia, tetapi juga sebagai manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, bekerja memerlukan motivasi dan motivasi memerlukan pandangan hidup yang jelas. Itulah yang disebut dengan etos. Etos kerja seorang Muslim harus selalu dilandasi nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, dalam kajian ini kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan etos kerja. Hadis yang pertama adalah hadis yang berkaitan dengan pekerjaan yang paling baik. Dalam sebuah hadis dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, an Rifa'ah bin Rafi'in radhiyallahu anhu, dari Rifa'ah bin Rafi', semoga Allah meridhoinya, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyul kasbi atyabu, wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Begitu tanya sahabat. Qala, maka Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadihi, pekerjaan yang paling baik adalah seseorang yang berusaha dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik. Rawahul Bazzar wa sahahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan menurut Al-Hakim hadis ini bernilai sahih. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, pekerjaan di dalam hadis ini disebut dengan kasab. Seperti di dalam pertanyaan itu, ayyul kasbi atyabu. Maka kata kasab
yang dimaksud dalam hadis di atas adalah usaha atau pekerjaan mencari rizki. Dalam hal ini Imam Asy-Syaibani mengatakan bahwa kasab adalah mencari harta dengan menempuh sebab yang halal. Sedangkan kasbut thayyib maksudnya adalah usaha yang berkah atau halal. Sehingga pertanyaan dalam hadis di atas dimaksudkan ayul kasbi atyabu adalah manakah pekerjaan yang paling diberkahi. Dalam hal ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa para sahabat tidak bertanya manakah pekerjaan yang paling banyak penghasilannya. Namun yang mereka tanyakan adalah manakah yang paling thayyib atau yang paling diberkahi. Sehingga dari sini kita dapat tahu bahwa tujuan dalam mencari rezeki adalah mencari yang paling berkah, bukan mencari manakah yang menghasilkan paling banyak. Karena penghasilan yang banyak belum tentu barokah. Demikian penjelasan berharga dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam. Dalam kaitan ini ada dua mata pencaharian yang dikatakan paling diberkahi dalam hadis ini. Yang pertama adalah pekerjaan dengan tangan sendiri, yaitu amalur rajuli biyadihi, seseorang yang bekerja atau berusaha dengan tangannya sendiri. Hal ini dikuatkan pula dengan hadis yang lain yang berbunyi, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Wa inna Nabi Allah Daud alaihissalam, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadihi, adalah dia bekerja dengan hasil kerja keras tangannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, mencari kerja dengan tangan sendiri sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Contoh lain pekerjaan dengan tangan adalah seperti bertani, bercocok tanam, kerajinan, mengolah kayu, pandai besi, menulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, mata pencarian yang terbaik adalah jual beli yang mabrur atau wakulu bai'im mabrur. Jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik. Dalam hal ini Syekh Al-Fauzan menjelaskan bahwa jual beli yang mabrur adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli. Kemudian terlepas dari jual beli yang bermasalah, selanjutnya dibangun di atas kejujuran serta menghindarkan diri dari penipuan dan kecurangan, baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dalam menyembunyikan cacatnya barang yang dijual atau mencampur adukan barang yang kualitas baik dengan yang kualitas jelek. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, hadis yang kita kaji ini juga menunjukkan agar kita semangat dalam mencari nafkah dan bekerja dengan menempuh jalan yang halal. Perintah ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang artinya dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya
dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Mengenai giat bekerja dalam mencari nafkah, ini merupakan jalan yang ditempuh para nabi alaihissalam. Sebagaimana disebutkan pada hadis di atas bahwa Nabi Daud mendapatkan penghasilan dari hasil keringat tangannya sendiri. Juga dijelaskan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam bekerja sebagai seorang tukang kayu atau an-najjar. Bahkan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menjadi pengembala kambing, bahkan pernah menjadi pedagang dengan menjualkan barang milik Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Lantas, manakah pekerjaan yang terbaik dari kedua hal tersebut? Maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Misalnya Al-Mawardi, salah seorang ulama dari kalangan Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah bercocok tanam karena tawakalnya lebih tinggi. Ulama Syafi'i yang lain seperti Imam Nawawi berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah pekerjaan dengan tangan dan bercocok tanam yang lebih baik dengan 3 alasan, yaitu termasuk pekerjaan dengan tangan, tawakal seorang petani itu tinggi, dan kemanfaatannya untuk orang banyak, termasuk pula manfaat untuk binatang dan burung. Sementara menurut penulis Tawdihul Ahkam, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan bahwa pekerjaan terbaik adalah disesuaikan pada setiap keadaan orang yang bekerja tersebut. Tidak memandang apa pekerjaannya. Yang terpenting adalah bahwa setiap pekerjaan haruslah berisi kebaikan dan tidak ada penipuan serta menjalani kewajiban yang mesti diperhatikan ketika bekerja. Dengan demikian, menurutnya pekerjaan apapun baik, pekerjaan apapun bisa menjadi pekerjaan yang paling baik. Apakah menjadi petani, pedagang, karyawan, profesional, pebisnis maupun pengusaha. Pokoknya semua punya peluang yang sama untuk menjadi pekerjaan yang terbaik baginya, asalkan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal dan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat sebagaimana dijelaskan di atas tadi. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, selanjutnya hadis yang kedua terkait dengan etos kerja ini adalah hadis larangan meminta-minta yang berbunyi hadisu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, hadis dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas adalah lebih baik dari tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ulu, dan mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, atau mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Wa khairu sadaqati an dhabrihina, dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang berkecukupan. Wa may yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastagni, dan barang siapa yang merasa berkecukupan,
yughnihillah, maka Allah pun akan mencukupkannya. Akhrajahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini ada beberapa kata yang perlu kita jelaskan maknanya. Yang pertama adalah al-yadul ulya, yaitu tangan yang di atas. Yang dimaksud dengan tangan yang di atas adalah orang yang memberi. Yang selanjutnya al-yadus sufla, yaitu tangan yang di bawah. Yang dimaksud dengan tangan yang di bawah adalah tangan orang yang menerima pemberian. Kemudian wabda biman ta'ulu. Biman ta'ulu artinya adalah orang-orang yang menjadi tanggungan kita, yaitu istri, anak, orang tua, atau anak-anak yang masih menjadi tanggungan orang tua dan pembantu kita. Selanjutnya, khairun adalah sebaik-baik atau lebih baik. As-sodaqoh, ya, sebaik-baik sodakoh adalah andogrigina. Dogrigina maksudnya adalah seorang yang telah berkecukupan, artinya tidak membutuhkannya lagi yang melebihi dari keperluannya. Kemudian yasta'fif artinya adalah menjaga kehormatan diri atau menahan diri dari perbuatan meminta-minta. Kemudian kata yastagni bermakna merasa cukup, ya, dengan karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum penjelasan hadis ini adalah yang pertama, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, yaitu orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan dialah yang lebih tinggi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah tersebut. Dalam hal ini al-yadus sufla atau tangan yang di bawah menurut para ulama memiliki beberapa pengertian. Makna yang pertama artinya orang yang menerima. Jadi maksudnya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun di sini bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Bila seseorang memberikan hadiah kepadanya, maka dia boleh menerimanya. Seperti yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menolak pemberian dari Nabi SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Khudhu, ambillah pemberian ini, wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin." Harta yang datang kepadamu sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan tidak juga memintanya, maka ambillah. Fakhudhu wa mala fala tutbi'hu nafsaka. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Dengan demikian, jika ada yang memberikan sedekah dan infak kepada orang miskin dan orang itu berhak menerima, maka boleh saja ia menerimanya. Dalam hal ini tentunya harus bisa kita bedakan antara pemberian yang merupakan hadiah yang semata-mata sebagai ungkapan rasa kasih sayang seseorang kepada orang lain yang dicintainya, dengan pemberian yang mengandung unsur suap atau sogok, atau dalam istilah KPK adalah gratifikasi, yang sudah jelas dilarang dan haram hukumnya karena ada penyimpangan di dalamnya, sebagaimana sudah kita jelaskan dalam hadis-hadis tentang
larangan tentang money politik dan gratifikasi pada materi sebelumnya. Selanjutnya makna yang kedua yaitu orang yang meminta-minta. Makna al-yadus sufla adalah orang yang meminta-minta. Sebagaimana di dalam hadis lain menyatakan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Al-yadul ulya hiyal munfiqah wa sufla hiya sa'ilah. Yaitu tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak, dan tangan di bawah yaitu orang yang menerima infak atau orang yang meminta-minta. Makna yang kedua ini terlarang dalam syariat bila seseorang yang meminta-minta itu sebenarnya tidak sangat membutuhkan. Karena meminta-minta dalam syariat Islam tidak diperbolehkan kecuali karena terpaksa. Dalam kaitan ini ada beberapa hadis yang melarang kita untuk meminta-minta. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa." Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Maka dia nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Artinya seseorang yang melakukan perbuatan meminta-minta padahal dia orang yang sanggup untuk bekerja, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukanya tanpa sekerat daging pun. Hadis tersebut merupakan ancaman keras yang menunjukkan bahwa meminta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan merupakan haram hukumnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa tidak halal bagi seseorang manusia atau seorang meminta sesuatu kepada manusia kecuali ketika darurat. Ancaman dalam hadis di atas diperuntukkan bagi orang yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri, bukan karena kebutuhan. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin, faka'annama ya'kulu al-jamra." Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alan nasa amwalahum takassuran." Barang siapa meminta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, fa inna ma yas'alu jamran, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api. Fal yastaqillu aw liyastaksir. Maka silakan yang meminta sedikit atau banyak. Demikian begitu kerasnya Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita agar menjadi orang-orang yang tidak meminta-minta kepada orang lain ketika kita memang benar-benar mampu. Berbeda halnya kalau kita termasuk orang yang tidak mampu untuk bekerja. Jadi meminta-minta karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, hal ini diperbolehkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Ini menunjukkan bahwa meminta-minta ketika kita dalam keadaan terdesak atau membutuhkan, kita tidak bisa bekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan jasmani kita, artinya ada memiliki anggota badan yang cacat dan sebagainya, maka hal itu dibolehkan di dalam Islam. Yang selanjutnya terkait dengan memberi adalah wabda biman ta'ulu.
mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu saat ingin memberikan sesuatu, hendaknya kita memulai dan memprioritaskan orang yang menjadi tanggungan kita, yakni yang wajib kita nafkahi. Karena menafkahi keluarga lebih utama daripada bersedekah kepada orang miskin. Karena menafkahi keluarga juga merupakan sedekah, menguatkan hubungan kekeluargaan dan menjaga kesucian diri. Maka itulah lebih utama. Oleh karena itu mulailah dari dirimu sendiri. Lalu orang yang menjadi tanggunganmu, berinfak untuk dirimu lebih utama daripada berinfak untuk selainnya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idda binafsika fatasaddaq 'alaiha, fa inna fadla syai'un fali ahlika." Yang artinya mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya. Jika ada sisa, maka untuk keluargamu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Dinarun anfaqahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Yang artinya bahwa 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, kemudian 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seseorang hamba sahaya, atau 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya ialah 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Dengan demikian bahwa ketika kita akan bersedekah, maka mulailah dari orang-orang yang terdekat hubungannya dengan kita, dari kalangan keluarga kita. Seandainya keluarga kita sudah tercukupi semua, maka mulailah dari orang-orang yang di sekeliling kita, tetangga kita, dan seterusnya orang yang terjauh dari kita. Selanjutnya di dalam hadis, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari kejelekan, maka Allah akan menjaganya. Kemudian wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa merasa cukup dengan karunia Allah, maka Allah pun akan mencukupinya. Kedua kalimat di atas saling berkaitan, karena kesempurnaan penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala terletak dalam keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, harap dan bergantung kepadanya, tidak kepada makhluk atau orang lain. Oleh karena itu, wajib baginya untuk berusaha merealisasikan kesempurnaan tersebut, mengerjakan semua sebab dan perantara yang bisa mengantarkannya kepada kesempurnaan tersebut, sehingga dia menjadi hamba Allah yang sejati, bebas dari perbudakan seluruh makhluk. Dan itu didapat dengan mencurahkan jiwanya pada 2 perkara, yaitu meninggalkan ketergantungan kepada seluruh makhluk dengan menjauhkan diri dari apa-apa yang ada pada mereka, serta tidak meminta kepada mereka dengan perkataan maupun keadaannya. Maka menghilangkan ketamakan dari dalam hati serta menjauhi lisan dari meminta-minta demi menjaga diri dan menjauhkan diri dari pemberian makhluk, serta menjauhkan diri dari ketergantungan hati terhadap mereka, merupakan faktor yang kuat untuk memperoleh iffah atau kesucian diri dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal atau yang tidak baik. Merasa cukup
dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan kecukupannya, karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkannya keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3. Dalam hal ini potongan ayat wa may yasta'fif ya'ifahullah, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaga kehormatannya, merupakan wasilah atau cara untuk sampai kepada hal ini, yaitu barang siapa menjaga kehormatan dirinya dari apa-apa yang ada pada manusia dan apa-apa yang didapat dari mereka, maka itu mendorong dirinya untuk semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap semakin menguatkan keinginannya dalam meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah serta percaya kepadanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya yang berprasangka baik kepadanya. Jika hamba tersebut berprasangka baik, maka itu yang akan dia dapatkan. Dan jika ia berprasangka buruk, maka itu juga yang dia dapat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah diskusi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi," bahwa aku bersama prasangka hambaku terhadapku. Kalau dia berprasangka baik, maka Allah pun akan baik kepadanya. Dan sebaliknya, kalau dia berprasangka tidak baik, maka dia pun akan mendapatkan seperti yang disangkakannya itu. Masing-masing dari dua hal tersebut saling membangun dan saling menguatkan. Artinya semakin kuat ketergantungannya kepada Allah, maka akan semakin lemah ketergantungannya kepada seluruh makhluk. Begitu juga sebaliknya, semakin kuat ketergantungan manusia kepada makhluk, maka semakin lemah ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa Nabi SAW adalah, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan aku memohon kepadamu kecukupan. Dan aku memohon kepadamu kecukupan, yakni dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal maupun tidak baik. Doa yang singkat ini telah mencakup seluruh kebaikan, yaitu yang pertama adalah al-huda atau petunjuk, yakni memohon hidayah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian at-tuqa, yaitu ketakwaan, yakni takwa kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan amal-amal yang soleh dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan agama. Yang menyempurnakan itu semua adalah kesolehan hati dan ketenangannya yang dapat diraih dengan menjauhkan diri dari makhluk dan merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa merasa cukup dengan Allah, maka dia adalah orang yang kaya yang sesungguhnya. Walaupun penghasilannya sedikit, karena kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Laisal ghina an kasratil 'aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Bahwa hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Artinya merasa ridho dan cukup dengan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan sifat iffah atau kesucian diri dan merasa berkecukupan, maka akan terwujud kehidupan yang baik bagi seseorang hamba. Nikmat dunia dan qanaah atau merasa puas atas apa yang Allah berikan kepadanya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu." Yang artinya sesungguhnya atau sungguh beruntung orang yang masuk Islam, kemudian diberi rizki yang cukup, dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dalam hal ini orang yang merasa cukup dan qanaah atau merasa puas dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya, meskipun dia hanya mempunyai bekal dan makanan hari itu saja, maka seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Sebagaimana di dalam syair dinyatakan, "Idza kunta dza qalban qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika Anda memiliki hati yang qanaah, maka apakah atau tidak ada bedanya engkau dengan orang yang memiliki seluruh harta kekayaan dunia ini. Oleh karena itu, sifat qanaah menjadi penting bagi kita agar kita merasa bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, adapun hadis yang ketiga masih terkait dengan larangan meminta-minta adalah berbunyi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyah-tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi. Seandainya seseorang di antara kalian pergi mencari kayu bakar, pergi ke hutan atau ke kebun mencari kayu bakar, kemudian pulangnya membawa sepikul atau seikat kayu bakar ala zohri yang dipikul di atas punggungnya, maka hal itu khairun, lebih baik, min ayas ala ahadan, daripada meminta-minta kepada seseorang, fayu'tiyahu aw yamna'hu, apakah ketika dia minta-minta itu diberi ataupun justru malah ditolak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah pekerjaan, sekalipun di mata sebagian orang merupakan pekerjaan yang dianggap hina, tapi apapun pekerjaannya itu masih lebih baik ketimbang kita meminta-minta. Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui adalah orang yang giat bekerja dan pantang berpangku tangan. Sejak muda ia dikenal sebagai saudagar yang ulet dan jujur. Sebagaimana di dalam sirah Nabawiyah bahwa sejak muda dia telah berdagang, membawa dagangan dari Khadijah yang nanti akhirnya menjadi istri beliau. Namun sayangnya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada hari ini sudah menjadi suatu fenomena yang banyak ditinggalkan. Sebagaimana kita saksikan, kini banyak orang lebih suka mengemis daripada bekerja. Seperti fenomena yang banyak kita lihat di lampu merah, di pasar, bahkan di perumahan dan di kantor-kantor dengan modus yang beraneka ragam. Mereka meminta-minta, mengharapkan pemberian dari orang lain. Kesukaan meminta-minta ini merajalela di negara kita. Tanpa sadar mereka telah mengingkari nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka, baik berupa badan yang kuat, akal dan kecerdasan, maupun kemampuan berproduksi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajak umatnya
untuk mencari nafkah yang halal dengan cara yang baik, yakni tidak meminta-minta. Mengapa? Karena mengemis adalah perbuatan yang rendah lagi hina. Maka pekerjaan yang kasar dan rendah dalam pandangan kebanyakan manusia, misalnya seperti yang dicontohkan dalam hadis mencari kayu bakar di hutan, kemudian dipikulnya dan dijualnya, maka ia lebih baik dan lebih mulia daripada orang-orang yang lalu lalang di jalanan siang dan malam mengemis dan meminta-minta kepada manusia. Padahal mayoritas mereka sebenarnya mampu bekerja mencari nafkah yang dengan cara yang baik. Oleh karena itu, pekerjaan apapun yang walaupun dianggap oleh sebagian orang pekerjaan yang rendah, apakah menjadi kuli, menjadi pembantu, menjadi cleaning service, dan lain sebagainya, bagaimanapun pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal dan lebih baik dan lebih mulia ketimbang meminta-minta. Demikian Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita umat Islam agar memiliki etos kerja yang tinggi, tidak menjadi orang yang lemah dan menjadi orang yang suka meminta-minta kepada orang lain. Selanjutnya hadis yang keempat, hadis yang terakhir berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan meskipun pada keduanya ada kebaikan. Selanjutnya, ikhris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah mengerjakan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan jangan bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika sesuatu menimpamu, dalam hal ini sesuatu yang buruk menimpamu, fala taqul, maka janganlah kau katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya saya berbuat begini, maka saya tidak akan begitu akibatnya. Tapi walakin kul, maka kata Rasulullah yang sebagusnya adalah kul qadarullah, itu merupakan sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki maka dia akan lakukan. Fa inna lau taftahu amal syaiton, karena sesungguhnya pernyataan seandainya itu akan bisa membuka pintu syaitan untuk menggoda kita. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang cukup panjang ini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama adalah al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis ini mengandung beberapa perkara besar dan kata-kata yang memiliki arti luas. Di antaranya yaitu menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini terkait dengan orang-orang yang dicintainya dan yang mencintainya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mahabbah Allah tergantung keinginan dan kehendaknya. Kecintaan Allah kepada makhluknya berbeda-beda. Seperti kecintaannya kepada mukmin yang kuat lebih besar dari kecintaannya kepada mukmin yang lemah. Hadis ini juga mencakup akidah qalbiyah
atau keyakinan hati, perkataan, dan perbuatan. Karena iman itu sendiri terdiri dari 70 cabang lebih. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan malu itu merupakan cabang dari iman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa annaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian dari iman. Cabang-cabang yang kembalinya kepada amalan-amalan batin dan zahir ini semuanya termasuk bagian dari iman. Maka barang siapa yang mengerjakannya dengan benar, memperbaiki dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, juga memperbaiki orang lain dengan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka dia adalah mukmin yang kuat. Dalam diri orang seperti ini terdapat tingkatan iman yang paling tinggi. Maka barang siapa yang belum sampai pada tingkatan ini, maka ia adalah mukmin yang lemah. Hadis ini sebagai dalil para ulama bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kadar ilmu dan amal-amalannya. Setelah menjelaskan bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, Rasulullah SAW khawatir mukmin yang lemah imannya merasa tercela. Karena itulah beliau melanjutkan sabdanya, wa fi kulli khair, dan pada keduanya ada kebaikan, meskipun dengan tingkatan yang berbeda. Dalam penggalan kata tersebut ada faedah yang berharga, yaitu barang siapa lebih mengutamakan seseorang atau amalan dengan yang lainnya, hendaknya dia menyebutkan sisi pengutamaannya serta berusaha menyebutkan keutamaan yang dimiliki oleh orang yang al-fadil atau yang utama, dan al-mafdul yang diutamakan atasnya, agar al-mafdul tidak merasa tercela. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kaum mukmin itu berbeda-beda dalam kebaikan, kecintaannya kepada Allah, dan berbeda-beda derajatnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walikullin darajatun mimma amilu, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Ahqaf ayat 19. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang zalimun li nafsi, yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan ada di antara mereka yang muqtasidun, yaitu pertengahan. Dan ada pula di antara mereka yang sabiqum bil khairat, yaitu orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatir ayat 32. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala membagi orang mukmin menjadi 3 bagian. Pertama, as-sabiquna bil khairat, yaitu golongan orang yang senantiasa bergegas melakukan kebaikan. Mereka ini melakukan yang wajib dan yang sunnah,
meninggalkan yang haram dan makruh, menyempurnakan amalan-amalan yang dianjurkan. Mereka disebut memiliki sifat yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah al-muqtasidun, yaitu golongan pertengahan, yaitu mereka yang merasa cukup dengan mengerjakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Sementara yang ketiga adalah orang yang az-zalimun li nafsihi atau az-zalimun li anfusihim, yaitu golongan orang yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu mereka yang mencampur adukan perbuatan yang baik dengan perbuatan lain yang keji. Yani mereka melakukan perbuatan yang baik, tapi di sisi lain mereka juga tetap melakukan hal-hal yang tercela. Kemudian bagian terpenting dari hadis ini yang kedua adalah ikhris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jas. Yang artinya bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Wala ta'jas, jangan merasa lemah. Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW ini mengandung arti luas dan penuh manfaat, mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Perkara-perkara yang bermanfaat itu ada dua macam, yaitu perkara yang bermanfaat dalam agama dan perkara yang bermanfaat dalam hal keduniaan. Dalam hal ini seorang hamba membutuhkan kebutuhan duniawi sebagaimana dia membutuhkan kebutuhan diniyah atau keagamaan. Kebahagiaan seorang hamba dan kesuksesannya sangat ditentukan oleh semangat dan kesungguhannya dalam melakukan segala yang bermanfaat dalam urusan agama dan dunianya, serta keseriusannya dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua unsur ini sudah terpenuhi, maka itu adalah kesempurnaan baginya dan sebagai tanda kesuksesannya. Namun ketika dia meninggalkan salah satu dari tiga perkara ini, yakni bersemangat, bersungguh-sungguh, dan minta pertolongan kepada Allah, maka dia akan kehilangan kebaikan seukuran dengan perkara yang ditinggalkannya. Orang yang tidak bersemangat dalam meraih dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, bahkan bermalas-malasan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena malas itu merupakan sumber kegagalan. Orang yang malas tidak akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Orang yang malas tidak akan bernasib baik dalam agama dan dunianya. Dan ketika dia bersemangat, tapi bukan pada hal-hal yang bermanfaat, seperti bersemangat pada sesuatu yang membahayakan dan menghilangkan kebaikan, maka ujung dari kesemangatannya itu adalah kegagalan, kehilangan kebaikan, dan mendapatkan keburukan serta kerugian. Maka berapa banyak orang yang bersemangat untuk meraih dan menempuh cara-cara dan hal-hal yang tidak bermanfaat, akhirnya ia tidak mendapat faedah apapun dari kesemangatannya itu selain hanya rasa lelah, payah, dan susah. Jika ada orang yang menempuh jalan-jalan yang bermanfaat, bersemangat dan bersungguh-sungguh padanya, namun tidak disertai dengan keseriusan dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasil yang akan dipetiknya tidaklah maksimal. Jadi benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya, bertujuan agar bisa mendapatkan perkara yang bermanfaat secara maksimal. Orang seperti ini tidak hanya bertumpu pada dirinya, kedudukannya dan kekuatannya, tetapi ia bertumpu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, dan meminta tolong hanya kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya
memudahkan segala kesulitannya, menghilangkan kesedihannya, memberikan hasil akhir yang baik dalam urusan agama dan dunianya. Maka jika demikian keadaannya, berarti seseorang sangat dituntut untuk mengetahui hal-hal yang bermanfaat. Maka apa saja hal-hal yang bermanfaat itu? Hal-hal yang bermanfaat dalam agama kembali kepada dua perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang dapat mensucikan hati dan jiwa, ilmu yang bisa menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian amal yang soleh, yaitu amalan yang memenuhi dua unsur, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba atau mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah dua hal yang bermanfaat dalam masalah agama. Sedangkan perkara-perkara yang bermanfaat di dunia, yaitu seorang hamba wajib mencari rezeki yang halal. Hendaknya dia menempuh jalan-jalan yang bermanfaat dengan sesuai keadaannya. Dia mencari rezeki dengan tujuan untuk menunaikan kewajibannya dan kewajiban orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tidak mengantungkannya harapan kepada manusia. Dalam berusaha dan mencari rezeki, dia juga berniat untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dijadikan bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti untuk menunaikan ibadah haji, mengeluarkan zakat, sedekah, infak, dan untuk menolong orang-orang yang susah. Dan dia melakukan dari hasil yang baik dan halal, bukan dari hasil-hasil yang buruk dan diharamkan. Ketika seorang hamba dalam usaha dan mencari rezekinya dengan tujuan seperti yang telah disebutkan di atas, dan dia menempuh jalan yang paling bermanfaat, maka usaha dan semua gerakannya menjadi amal soleh yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dapat menyempurnakan itu adalah hendaknya seorang hamba tidak hanya bergantung pada dirinya, kekuatannya, kecerdasannya, pengetahuannya, kecakapannya dalam mengetahui cara-cara dan tata usaha, tetapi hendaknya ia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bergantung kepadanya, berharap kepadanya agar ia memudahkan baginya perkara yang paling mudah dan paling berhasil, juga paling cepat membuahkan hasil, dan meminta kepada Allah agar memberkahi rezeki yang didapatnya. Kemudian yang berikutnya adalah wala ta'jaz. Janganlah sekali-kali engkau merasa lelah. Janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Maksudnya, lakukanlah segala yang bermanfaat itu dengan kontinu. Janganlah lemah dan lambat dalam melakukan amalan itu. Karena sesungguhnya waktu ini singkat, sementara kesibukan-kesibukan sangat banyak. Jika seseorang terbiasa melakukan sesuatu yang bermanfaat pada awal waktu dan meminta pertolongan kepada Allah, maka sesuatu yang bermanfaat itu akan lebih bermanfaat baginya. Janganlah malas dan berlambat-lambat dalam beramal. La tu'akhirul amal al-yawm ila al-ghad. Jangan tunda-tunda pekerjaan hari ini untuk dikerjakan esok hari. Jika engkau telah memulai melaksanakan sesuatu yang bermanfaat, maka lanjutkanlah. Karena jika engkau tinggalkan amalan itu dan engkau melaksanakan amalan yang lain, maka pekerjaan itu akan menjadi tidak akan sempurna. Selanjutnya yang terakhir, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Walakin qul qadarullah wa ma sya'allahu fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Yang artinya, apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Walakin, akan tetapi katakanlah, qadarullah, ini telah
ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Fa inna law taftau amal syaitan, karena ungkapan atau ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, setelah seseorang mencurahkan kesungguhan dan kemampuannya dalam meraih segala yang bermanfaat, maka Rasulullah mengarahkan agar ridho dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba ditimpa sesuatu yang tidak ia sukai atau musibah yang pahit, maka hendaklah ia sabar dan ridho. Janganlah ia mengatakan, kalau seandainya saya berbuat begini, tidak akan terjadi begitu. Hendaklah dia tenang dan sabar dengan ketetapan Allah dan takdirnya tersebut, agar imannya bertambah, hatinya tenang, dan jiwanya lapang. Karena sesungguhnya kata seandainya dalam keadaan seperti ini akan membuka peluang bagi setan dengan sebab berkurangnya keimanan pada takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga dia merasa keberatan dengannya, dengan sendirinya akan membuka pintu kesedihan dan kesusahan yang dapat melemahkan hatinya. Setan sangat suka melihat orang yang bersedih, cemas, dan gelisah. Sebab dengan itu, setan akan lebih mudah membuat seseorang tersesat, apalagi iri dan dengki dengan pencapaian sanak saudara atau tetangga. Setiap orang tentunya tengah menempuh jalan hidupnya masing-masing. Setiap jalan ada pengalamannya tersendiri, berbagai macam ujian dan pertanggungjawabannya yang adil di hari pembalasan nanti. Maka ketika kaum muslimin tertimpa musibah, Nabi Muhammad SAW mengarahkan agar mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat menurut apa yang Dia kehendaki. Ini termasuk metode efektif dan ampuh untuk meraih ketenangan jiwa, untuk menghasilkan qanaah atau merasa puas dan kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik ini yaitu semangat dalam perkara-perkara yang bermanfaat, bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas apa yang dimudahkan untuknya, dan ia sabar dan ridho dengan apa yang terluput darinya dan dengan apa yang belum bisa dia peroleh. Ketahuilah bahwa menggunakan kata laos atau kalau seandainya itu berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Jika digunakan untuk sesuatu yang telah lewat dan tidak mungkin kembali, maka ini membuka pintu setan bagi seorang hamba seperti yang telah dijelaskan di atas. Begitu juga jika digunakan untuk berangan-angan dalam kejelekan dan maksiat, maka ia tercela dan pelakunya berdosa walaupun dia belum melakukannya. Karena sesungguhnya dia berangan-angan untuk melakukannya. Adapun jika digunakan untuk berangan-angan dalam kebaikan atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka ini merupakan suatu angan-angan yang terpuji. Karena sesuatu yang menjadi sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Jika tujuannya baik, maka angan-angan itu terpuji, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, hendaklah kita bersemangat dalam perkara-perkara yang bermanfaat, berusaha melaksanakan semua yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, hendaklah kita mencurahkan kesabaran dalam perkara yang telah ditakdirkan Allah untuk kita, disertai dengan permohonan pertolongan kepada Allah untuk mewujudkannya dan menyempurnakannya, juga melawan semua yang bertentangan dengan itu. Jangan mudah menyerah dan berputus asa. Tetaplah optimis dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya.
Selalu ada pelajaran pada setiap peristiwa. Dari setiap kesalahan kita diberikan pintu pertobatan. Pada setiap kesulitan dihadirkan kemudahan. Sungguh teramat luas rahmat dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya semua proses hidup itu belajar. Maka temukanlah hikmah di balik semua peristiwa yang dialami. Belajarlah dari kesalahan. Sempatkanlah mengintrospeksi diri agar tak terulang kesalahan yang sama. Ingat, kembali segala perbuatan dan pekerjaan yang sudah dilakukan, pikirkan pula segala hal yang akan dilakukan. Kita merasa bodoh, tapi di mata sebagian orang kita tidak pandai. Kadang bingung, tapi Allah memberikan solusi. Merasa tak mampu, tapi Dia memberikan mampu. Kesulitan selalu datang bersama kemudahan. Fa'inna ma'al usri yusra. Harapan selalu membersamai usaha dan ikhtiar. Tidak ada sesuatu pun terjadi di luar ketetapannya. Mari bersama belajar untuk terus menjadi mukmin yang kuat. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, sebagai penutup dari kajian kita kali ini, maka dapat kita simpulkan bahwa bekerja merupakan kewajiban setiap muslim, karena bekerja itu identitas manusia yang berdasarkan prinsip iman atau tauhid yang dapat meninggikan derajatnya. Bekerja bukan hanya memuliakan dirinya sebagai manusia, tapi juga sebagai manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur di hadapan Tuhan, sehingga dapat mengekspresikan dirinya sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia. Setiap pekerjaan memerlukan motivasi, dan motivasi memerlukan pandangan hidup yang jelas. Itulah yang disebut dengan etos. Etos kerja seorang muslim harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Motivasi kerja dalam Islam bukanlah mengejar hidup hedonis, bukan juga untuk status, apalagi untuk mengejar kekayaan dengan segala cara, melainkan untuk beribadah dan untuk memelihara harga diri dan menjunjung martabat kemanusiaan. Islam menghargai orang yang bekerja, baik untuk kebutuhannya maupun kebutuhan keluarganya, dikategorikan sebagai jihad. Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi mereka yang berusaha dengan sekuat tenaga dalam mencari nafkah. Nabi melarang umatnya meminta-minta dan duduk belaka, tetapi mendorongnya bekerja, mencari anugerah Allah, melaksanakan usaha yang diperbolehkan syariat, melaksanakan hak yang merupakan fitrah, menempuh cara yang memudahkan lapangan kerja dan jasa bagi semua manusia demi kesejahteraan umat. Sebagai penutup, saya bacakan sebuah pantun. Padi digiling menjadi beras, malam gelap nyalakan pelita. Mari kita bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.